Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan coba untuk melanjutkan kembali materi dari fisika kebidanan, khususnya di materi tekanan. Dalam materi tekanan ini diharapkan nanti mahasiswa mengerti tentang definisi tekanan, kemudian mahasiswa mengerti keterkaitan tekanan dengan kebidanan, dan yang terakhir mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan tekanan dalam dunia kebidanan. Dalam pengertian tekanan, bahwa tekanan ini merupakan satuan fisika yang menyatakan gaya per satuan luas, yaitu F dan A. Satuan tekanan sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas atau mungkin padatan juga, di mana satuan tekanan dapat dihubungkan dengan satuan volume dan juga satuan suhu. Ini tergantung dari tekanan apa yang kita berikan, di mana kadangkala tekanan itu sangat berpengaruh terhadap volume dan juga suhu. Itu maksud dari kalimat di akhir. Kalau kita melihat dari peta pada tekanan, ini dibagi menjadi 3, tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair, dan juga tekanan pada zat gas. Kalau kita melihat tekanan pada zat padat, maka dapat didefinisikan bahwa tekanan itu merupakan gaya pada setiap luas permukaan dengan rumus P sama dengan F per A. Di sini saya ambil contoh adalah gigi. Gigi manusia memiliki beberapa jenis, di mana ada gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Kalau kita melihat dari ketiga jenis gigi tersebut, ujung dari setiap gigi akan berbeda-beda. Gigi geraham, gigi yang paling besar luas permukaannya, fungsi untuk mengunyah, dan gigi taring adalah gigi yang paling kecil luasnya, dan gigi seri adalah gigi yang kecil namun memanjang. Kalau kita lihat dari rumus tekanan P sama dengan F per A, maka tekanan yang besar itu akan didapatkan pada gigi taring, karena gigi taring ini ujungnya lancip, otomatis A-nya kecil, dan ketika A-nya kecil, maka P-nya pasti akan besar. Karena P itu berbanding lurus dengan gaya, dan P akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Kemudian kalau kita melihat pada zat cair. Pada zat cair ini, hukum yang sering dipakai adalah hukum Pascal. Di mana prinsipnya adalah tekanan diberikan pada zat cair pada ruang tertutup, itu diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nanti Anda akan melihat materi tentang instrumentasi medis, di mana kita akan bahas tentang tensimeter. Nah, ini hukum Pascal yang dimainkan. Bagaimana rumus dari tekanan pada zat cair? Bahwa P sama dengan F1 kali A2 dibagi dengan F2 kali A1. Jadi kalau kita lihat F1 per A1 itu adalah tekanan di titik 1, sedangkan F2 per A2 adalah tekanan di materi kedua atau titik 2. Jadi kalau kita lihat sebenarnya F1 per A1 itu akan sama dengan F2 per A2 karena semua titik akan sama. Sehingga kalau kita ingin melihat tekanan di salah satu, maka rumusnya bisa berubah menjadi F1 per F2 dikali A2 per A1. Itu kalau di pada titik 1. Ada juga rumus yang tekanan itu rumusnya Rho dikali L per A. Rho ini adalah massa jenis. Jadi makin besar massa jenisnya, maka tekanan pun akan makin besar. Contoh, kita punya tekanan pada darah. Nah, tekanan pada darah itu di semua titik tubuh kita itu memiliki tekanan yang sama, dengan syarat tidak ada yang mempengaruhinya. Seperti nanti akan ada materi tentang posisi duduk, posisi berdiri, dan sebagainya. Namun kalau kita melihat pada rumus fisika ini, maka semua tekanan pada seluruh titik atau seluruh pembuluh darah itu akan sama. Ya, tadi dengan syarat tadi apa? Luas penampangnya harus sama. Ada juga kalau kita lihat dari pembuluh darah juga, bahwa tekanan itu akan dipengaruhi oleh massa jenis. Makin besar massa jenisnya, maka tekanan akan makin besar. Jadi kalau darahnya itu kental, otomatis massa jenisnya akan besar. Ketika massa jenisnya besar, maka dia butuh tekanan yang besar. Itu
tekanan pada zat cair. Kemudian tekanan pada zat gas ini biasa kita gunakan hukumnya adalah hukum Boyle, di mana bila suhu gas tidak berubah, maka hasil kali tekanan dan volume gas pada ruang tertutup selalu tetap. Jadi kita bermain di suhu. Contoh misalnya tekanan udara dalam pernafasan. Jadi kalau suhu itu tidak berubah, maka tekanan akan sama. Tapi ketika suhu itu berubah dan otomatis akan berubah volume, karena kita tahu bahwa volume akan membesar ketika diberikan suhu tinggi dan volume akan mengecil jika diberikan suhu yang rendah. Maka tekanan bisa kita rumuskan P1 kali V1 dengan P2 kali V2. Nah, ini kalau berhubungan sama hukum Boyle. Ya, jadi dalam tubuh manusia pasti akan ada tekanan secara padat, tekanan pada cair, dan juga pada materi yang bersifat gas. Dan saya ulang lagi, kalau di padat itu gigi contohnya, zat cair adalah tekanan pada darah, dan pada gas itu adalah pernafasan. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu tentang contoh-contoh yang mendasar dulu, yang berhubungan sama tekanan. Yang pertama kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara sistematisnya, P itu adalah rho GH. Ini bukan P besar ya, maaf, rho. Jadi keterangannya pH itu adalah tekanan zat cair yang paling awal rumusnya. H itu adalah kedalaman zat cair atau ketinggian. Rho itu adalah massa jenis dan G itu adalah gravitasi. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di kanan, ini adalah tabung U. Biasanya kita gunakan ini di tensimeter. Nanti ada lagi bahasan instrumentasi medis, kita akan bahas tentang tensimeter. Jadi kalau kita lihat semakin tinggi suatu zat cair, maka semakin besar tekanan tersebut. Kita lihat nih di angka 3. Jadi kalau kita lihat di angka 3 yang kiri dan angka 3 yang kanan, maka tekanan itu akan sama. Tapi kalau kita lihat angka 3 yang kiri bawah dan angka 3 yang kanan atas, itu posisi sudah berbeda ketinggiannya, maka tekanan pun akan berbeda di situ. Kenapa? Karena ada selisih ketinggian. Kalau dia tidak ada selisih ketinggian, yang tadi awal saya sebutkan, 3 kiri yang di bawah dan 3 kanan yang di bawah, itu sama titiknya, maka tekanan di kedua titik itu akan sama. Sedangkan jika kita melihat yang nomor 3 yang kiri atas dan kanan atas, yang kiri atas tidak ada zat cairnya, sedangkan yang kanan atas ada zat cairnya, itu menunjukkan bahwa tekanan di kedua titik itu akan berbeda. Kemudian kita akan bahas kembali tentang hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini adalah gaya bekerja pada suatu zat cair di ruang tertutup, di mana tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar, dengan syarat ruang tertutup. Beda jika di ruang terbuka. Karena di ruang terbuka nanti akan ada penambahan P0, yaitu tekanan O. Ya, tapi kalau tertutup maka tidak akan ada tuh P0-nya. Jadi secara sistematis tekanan di kiri akan sama tekanan di kanan. Tekanan rumus dasarnya F per A, maka F per A di kiri akan sama dengan F per A di kanan. Dianggap titik 1 adalah yang kiri, titik 2 adalah yang kanan. Maka F1 per A1 sedangkan F2 per A2, di mana F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Nah, kalau misalnya ada suatu pembuluh darah yang terbuka misalnya begitu, maka pembuluh darah itu yang terbuka tadi akan ada penambahan. Misalnya tangan kiri terluka, tangan kanan tidak, maka tangan kiri yang terbuka pembuluh darah itu akan ada penambahan P, itu P0. Bagaimana gayanya? Maka yang sebelah kiri adalah P0 ditambah F1 per A1, nah, sama dengan F2 per A2. Kenapa F2 tidak ada? Karena F2 yang saya asumsikan dari tangan kanan yang tidak ada luka, maka dia tidak akan ada penambahan P0. Yaitu adalah hukum Pascal. Kemudian kita akan coba untuk membahas tekanan dan tubuh. Kalau tadi adalah sekilas dari dasar perhitungannya. Nah, kita akan bahas tentang tekanan dan tubuh terlebih dahulu. Tekanan dan tubuh pada manusia itu dipengaruhi secara hukum fisika. Jadi kalau selama ini kita bicara tentang nutrisi, kita bicara tentang kerusakan, namun semuanya itu akan berhubungan sama fisika.
Kita akan bahas terlebih dulu tentang tekanan dalam tubuh manusia. Di sini adalah hukum Henry. Nah, hukum Henry ini adalah berat gas terlarut dalam volume cairan tetap pada suhu tertentu sebanding dengan tekanan. Contoh, pada penyelam, itu bertambah dalam menyelam, bertambah besar tekanannya. Penurunan yang tiba-tiba bila penyelam naik ke permukaan dengan cepat, itu bisa menimbulkan gelembung gas dalam darah yang dapat menyumbat kapiler, kemudian bisa menyebabkan kematian bahkan. Ya, disebut dengan disband, jadi penyumbatan tuh. Kenapa bisa menyumbat? Karena gas yang muncul dalam darah ketika penyelam itu dari ke dalam tertentu dia langsung naik ke permukaan. Makanya kalau penyelam itu sebelum naik ke permukaan dia harus berhenti di titik tertentu berapa menit atau berapa puluh menit supaya tekanannya stabil, baru dia boleh naik ke atas. Nah, itu kalau penyelam. Bagaimana kalau bidan? Nah, bidan ini kadangkala ada teori tentang atau ada aplikasi tentang melahirkan di dalam air. Nah, kalau melahirkan di dalam air emang tidak seperti penyelam yang terlalu dalam ya. Tapi kalau menyelam ke dalam air, melahirkan di dalam air, si bayi itu akan mendapatkan tekanan yang besar dari si air. Walaupun tidak sebesar penyelam ya, tapi tetap dia akan mendapatkan tekanan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa bayi ketika dilahirkan di dalam air itu tidak akan memberikan tekanan yang terlalu besar bagi si ibu. Karena si air akan memberikan dorongan tuh. Memberikan dorongan sehingga si ibu ketika menekan dia terlalu ekstrim melepasnya. Nah, itu kalau bicara tentang di suhu, walaupun di air. Walaupun suhu di air harus tetap diperhatikan. Karena tidak boleh bayi itu keluar dengan suhu yang langsung ekstrim. Kemudian ada juga tekanan dalam tubuh manusia, adalah prinsipnya, itu adalah prinsip Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada semua zat cair dalam bejana tertutup itu diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama. Contoh, pada vesika urinaria, kantung kemih. Begitu juga benda yang terletak dalam cairan mempunyai tekanan yang sama pada seluruh permukaan. Contohnya adalah otak dalam cairan CSS, janin dalam cairan amnion. Nah, kalau kita punya masalah atau punya suatu kasus tentang janin di dalam tubuh seorang ibu, itu tekanan si amnion itu akan sama di seluruhnya. Nah, tekanan yang sama di seluruh janin tadi itu akan membuat janin menjadi terlindungi. Karena seluruh janin tadi atau seluruh cairan dalam perut ibu tadi itu akan memberikan tekanan yang sama. Ya. Kemudian bagaimana kalau bayinya berputar-putar nih, aktif misalnya gitu. Nah, ketika bayinya itu aktif, tetap tekanan itu akan memberikan kekuatan yang sama. Jadi nggak usah khawatir dengan bayinya sebenarnya, karena ketika bayi itu mendorong ke kiri, maka tekanan pun akan sama. Ketika dia kanan juga sama, tekanan itu tidak akan berubah-ubah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa cairan amnion itu harus dipertahankan sampai bayi itu siap untuk dilahirkan. Kemudian ada juga hukum Charles. Hukum Charles ini adalah tekanan berbanding terbalik dengan suhu. Pada manusia biasanya dipakai untuk bernafas, ya, atau respirasi. Nah, itu adalah hukum Charles yang tadi saya sebutkan tentang suhu tadi. Kemudian hukum Dalton, ini adalah hukum tekanan parsial, di mana tekanan gas sebanding dengan persentase campuran gas-gas, yaitu tekanan parsial satu gas adalah jumlah gaya pada dinding yang mengelilinginya. Ya, jadi contohnya misalnya kita punya paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada campuran gas. Ada CO-nya, ada CO2-nya, ada oksigennya. Nah, maka tekanan parsial satu gas itu adalah jumlah gaya pada dinding yang ada. Jadi ketika dicampurkan, itu akan memberikan gaya pada dinding yang mengelilinginya atau pada paru-paru tadi. Itu adalah hukum Dalton. Jadi dihitung tuh tekanan si gas A, si gas B, si gas C, maka ada P sama F per A, maka P kali A sama dengan F. Nah, F inilah yang dihasilkan dari persentase campuran gas tadi. Ya, itu ada hukum Dalton. Kemudian ada juga kecepatan aliran darah. Ini adalah yang tadi saya sebutkan,
air darah tergantung dari luas penampang si pembuluh darah dan juga viskositas atau kekentalan dari si darah tersebut. Kemudian ada juga mengukur tekanan darah. Ini ada penerapan atau aplikasi pada kesehatan. Itu adalah satu mengukur tekanan darah. Jadi kalau di kebidanan itu udah pasti dia akan mengukur tekanan darah. Ketika ada ibu yang eklamsi misalnya gitu, maka kita harus bisa mengukur tekanan darah dengan baik. Kemudian mengukur LED. Oke ya. Nah, ini adalah biasanya ke analis. Kemudian tekanan bola mata pakai termometer. Itu pun kadang-kala tidak bisa melakukan. Namun untuk saat ini kompetensinya masih ke dokter. Tekanan kantung kemih atau kantung kencing ini itu adalah sistometer. Nah, itu untuk memastikan bahwa tidak kendala dan sebagainya dalam ginjal ataupun dalam kantung kemihnya. Tekanan dalam tengkorak. Ini kalau misalnya ada anak kecil yang mengalami hidrosepalus, maka otaknya itu akan mendapatkan tekanan. Tekanan dari dalam, dari luar, dan sebagainya itu kita bisa ukur dengan suatu instrumen tertentu. Dan ini prinsip adalah prinsip tekanan. Memasang tabung infus tidak boleh sembarangan. Ketinggian infus itu dihitung dari berapa besar tekanan seorang tersebut. Tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu rendah. Tapi dia ada rentang tertentu. Kemudian tekanan dalam melahirkan. Nah, tekanan dalam melahirkan ini juga menjadi suatu hal yang penting dalam kebidanan, di mana tekanan itu harus diperhitungkan terhadap kekuatan otot, kemudian tarikan nafas dan sebagainya. Itu kita bicara tentang tekanan dalam melahirkan. Kemudian ada juga osmosis dalam tubuh. Kalau tadi kita bicara tentang memasang infus, itu tidak boleh terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, itu nggak boleh. Nah, ketika kita pasang dengan infus tersebut, bagaimana sih mekanisme infus dalam tubuh? Cairan infus dalam tubuh itu pada dasarnya adalah osmolaritas. Jadi dia bermain di osmosis. Apa yang sebenarnya osmosis? Adalah perpindahan zat cair dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Konsentrasi apa? Airnya. Bukan konsentrasi zat larut ya, tapi adalah airnya. Jadi air yang tinggi itu akan masuk ke dalam air yang lebih rendah. Dan kalau kita bicara tentang osmosis dalam tubuh manusia, maka kita bicara tentang cairan infus yang isinya adalah 0,9 NaCl fisiologis. Nah, NaCl ini 0,9 atau saat ini ada yang menyebutkan 0,85, itu adalah konsentrasi yang ideal atau konsentrasi yang memiliki tekanan yang sama dengan darah orang tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita berikan nih orang tersebut dengan infus yang 0,9%, maka cairan infus dan darah itu akan mengalami isotonik. Cairan infus tidak akan masuk ke dalam darah, dia hanya masuk ke dalam tubuh dan dia bercampur dengan darah. Beda ketika kita masukkan NaCl yang sifatnya hipotonik. Misalnya NaCl-nya 0,5% nih, berarti dia lebih encer dari 0,9. Maka si cairan infus tadi akan masuk ke dalam darah. Dia bukan bercampur dalam darah, tapi masuk ke dalam darah. Bedakan antara bercampur sama masuk ya. Bercampur itu si cairannya nggak masuk ke dalam sel, tapi dia hanya bergabung saja. Tapi kalau dia masuk, itu cairannya yang masuk ke dalam sel. Nah, ketika cairan yang hipotonik tadi itu dicampurkan dengan darah, maka cairan akan masuk ke dalam darah dan bisa menyebabkan darah tersebut lisis atau hancur. Hati-hati, kita tidak boleh memasukkan NaCl yang terlalu rendah. Nah, itu adalah osmosis dalam tubuh. Atau kita balik, misalnya NaCl-nya dinaikkan 1%. Nah, ketika cairan 1% itu dimasukkan ke dalam tubuh seorang, maka air dalam darah atau cairan dalam darah akan ketarik keluar. Nah, menyebabkan darah menjadi mengkerut, menyusut, dan sebagainya krenasi. Nah, itu akan menyebabkan darah kehilangan fungsinya. Jadi yang biasanya mengikat oksigen dengan baik, maka dia menjadi buruk mengikatnya, menjadi lebih sedikit konsentrasinya. Nah, itu harus kita perhatikan dalam dunia fisika, bicara tentang osmolaritas. Nah, osmosis dan dalam tubuh ya, osmosis dalam tubuh manusia itu akan terjadi ketika sel atau ketika materi dimasukkan dalam suatu larutan yang sifatnya hipotonik atau hipertonik.
Dan ketika cairan tadi sudah berpindah dan dia akan berhenti osmosisnya ketika bersifat isotonik. Jadi kalau darah masukin ke NaCl 0,9%, apa yang terjadi? Isotonik. Terjadi nggak osmosis? Tidak terjadi. Tapi kalau misalnya darah tersebut dimasukkan ke hipotonik atau larutan yang hipertonik, maka akan terjadi osmosis. Akan ada perpindahan cairan di situ. Kapan berhentinya? Ketika kondisi menjadi isotonik. Oke ya. Kemudian peran tekanan osmotik. Ini tadi saya sebutkan cairan infus tadi harus isotonik ya, agar tidak jadi krenasi ataupun plasmolisis. Krenasi itu darahnya menyusut, plasmolisis itu darahnya pecah. Ya, baik lagi, isotonik itu cairannya bergabung, bukan masuk, bukan keluar. Hipotonik menyebabkan air masuk ke sel, hipertonik menyebabkan air keluar dari sel. Oke, kemudian kita ngomong soal kerja jantung. Ini pun sama berhubungan sama tekanan. Saat jantung memompakan darah, maka jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri itulah yang disebut dengan tekanan darah. Dia ada gayanya. Gaya itu apa? Tenaga tadi. Jadi tenaga yang ditekankan terhadap dinding arteri itu yang disebut dengan tekanan darah. Nah, atrium dan ventricle ini akan mengalami namanya sistole dan diastole secara terpisah, di mana kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi atau mekanisme listrik jantung ke seluruh tubuh. Di mana normalnya tekanan sistole itu ada 120, tekanan diastole ada 80. Tapi baik lagi, saat ini teori sudah mulai berubah, ilmu terus berkembang. Zaman dulu buku menyebutkan normalnya 120/80. Walaupun sebenarnya tekanan darah seseorang itu tidak dilihat secara umum, tapi harus dilihat secara regional. Oh, tekanan darah normal untuk daerah Cimahi berapa? Daerah Bandung berapa? Karena itu nanti berhubungan sama suhu. Berhubungan sama suhu, berhubungan sama tekanan udara di sana dan sebagainya, itu akan ada hubungannya. Tapi selama ini kita selalu tekankan atau selalu masuk ke dalam teori normalnya adalah 120/80. Jika kalian mendapatkan buku yang lain misalnya 120/90, sah-sah saja, tidak ada masalah. Oke ya, jadi tekanan itu tidak mesti harus mutlak. Oke, berikut saya akan coba untuk berikan materi atau berikan film yang menunjukkan tentang bagaimana bayi itu dilahirkan. Nah, dalam bayi itu dilahirkan, ada beberapa mekanisme fisika yang kita bisa lihat ketika bayi itu dilahirkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada posisi bayi itu yang normal. Dia sudah setelah dilahirkan, itu bayi itu akan masuk ke jalan lahir. Nah, di jalan lahir itu tekanan si otot ibu itu akan menekan si kepala bayi, dan bayi pun akan menekan. Kita belajar tentang gaya sebelumnya, itu ada aksi-reaksi di situ terjadi. Nah, nanti di sini akan ada tulang belakang itu yang akan menekan. Kemudian ketika dia tekan, maka akan jadi pecahnya ketuban terlebih dahulu, pecahnya amnion keluar. Nah, itu akan memberikan jalan lahir itu menjadi licin. Nah, jalan yang licin tadi itu akan memberikan gaya yang sangat rendah. Jadi bayi itu bisa mendorong dirinya dengan lebih rendah ketika jalan lahir itu dibasahi dengan cairan amnion yang sangat licin. Ya, dia akan keluar seperti ini. Nah, ketika keluar, si bayi itu memberikan tekanan. Tapi tidak hanya bayi yang memberikan tekanan, karena dorongan dari perut si ibu, tapi si bagian jalan lahirnya pun memberikan tekanan supaya bayi tidak keluar. Nah, walaupun tekanan tidak sebesar dari si perut ibu. Nah, itu harus seperti itu. Nanti coba juga memberikan bantuan tekanan supaya dia bisa keluar dengan lancar. Nah, ada segmen pasif, ya bergerak berputar.
untuk memasukkan. Nah, ketika dia posisi udah keluar nih kepalanya, nah itu biasanya tenaga kesehatan memberikan robekan, dipotong. Tapi ada juga bayi yang saking kuatnya itu bisa merobek sendiri, natural dia sobeknya. Oke, ketika udah keluar nih, an elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. Nah, dia keluar, maka posisi leher itu udah terkunci. Maka si dokter atau si bidan itu harus memutar. Kemudian dia akan menarik bagian pundak dan juga kepalanya. Hati-hati proses menariknya, karena ketika kita salah menarik, itu tekanan si otot si ibu itu bisa menahan si bayi nggak keluar tuh. Ada beberapa kasus yang naudzubillah menjalik, tuh kepalanya lepas ya. Nah, ketika udah lahir, nah baru kita potong nih. Kita potong, baru kita keluarkan sisa-sisa dari si janin tadi. Nah, baru kita lakukan skin to skin contact untuk memastikan bahwa si bayi itu mengenal ibunya. Nah, itu adalah tahap bidan lah ya. Nah, dalam fisika ini harus kita pikirkan dari tadi. Bagaimana si ibu memberikan tekanan perutnya dan juga tekanan dari si jalan lahir itu bisa berkurang. Gimana cara berkurangnya? Tadi cairan amnion itu bisa menyebabkan gaya dorong si bayi lebih ringan. Ketika gaya dorong bayi itu lebih ringan, otomatis tekanan akan berkurang. Karena sesuai dengan teori awal, tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketika kita lihat nih tekanannya bisa dikurangi, maka yang kita lihat ada posisi. Posisi bayi dan lahirnya itu menunjukkan berapa besar tekanan yang harus kita berikan. Tugas bidan adalah bagaimana si ibu itu dapat mengontrol tekanan yang diberikan dari perut, dari otot perut, dan tekanan harus dikurangi dari jalan lahirnya. Karena kalau jalan lahir itu lebih besar dibanding tekanan ototnya, maka bayi nggak akan keluar dengan normal. Apa yang terjadi? Vakum, sesar. Tapi kalau misalnya si perut itu memberikan tekanan yang besar, jalan lahirnya kurang dengan gaya tadi yang dibaca dengan amnion tadi, maka bayi akan lahir dengan normal. Nah, kadang-kadang sesar atau vakum itu sering dilakukan walaupun bayi posisi normal. Kenapa seperti itu? Karena pengaturan tekanan perut dan tekanan dari jalan lahir itu tidak sinergis. Nah, itu yang harus dipelajari oleh seorang bidan, bagaimana tekanan terus diberikan. Itu pasti berhubungan sama tekanan, nanti berhubungan sama penaikan nafas. Makanya ada namanya senam melahirkan, itu untuk mengatur nafas. Bagaimana dia mengatur tekanan pada perutnya, bagaimana dia bisa mengatur tekanan dalam jalan lahirnya. Nah, itu adalah fungsi dari bidan. Oke ya, sekian materi dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kalau Anda melihat ada beberapa kekurangan dari slide ini, dan jika Anda mau bertanya, silakan Anda masukkan ke dalam komen. Nanti saya akan berikan beberapa artikel yang berhubungan sama peranan fisika dalam kebidanan, khususnya di tekanan dan juga di tempat-tempat lainnya atau di bidang-bidang lainnya seperti gaya dan sebagainya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.